Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di Sabi Podcast. Dan di Sabi Podcast kali ini gue akan bikin podcast tentang knalpot racing lagi nih, ya kan? Karena pas gue bikin podcast knalpot racing, ternyata ada aja yang nyimak dan menanyakan gitu ya, menanyakan kepada gue, Bang, kalau apa? Kalau knalpot racing original emang udah pasti nggak kena tilang. Nah, di sini gue akan jelasin lagi nih lebih detail mengenai si knalpot racing ini, dan gue juga baru aja mendapatkan informasi-informasi yang bisa gue bagi ke kalian juga gitu mengenai si knalpot racing ini. Nah, jadi yang namanya knalpot racing itu ya, itu yang legal di jalanan itu yang gak akan kena tilang adalah knalpot racing original slip on gitu loh. Jadi ini akan menjadi apa namanya, penegasan juga kenapa, uh, atau akan menjadi penjelasan gitu ya, kenapa knalpot slip on itu diciptakan ya. Mungkin kalian suka ngeliat kan knalpot slip on ya, baik itu di website resminya ya si produk knalpot itu gitu ya, brand knalpot itu, maupun di Tokopedia atau di toko-toko online gitu ya. Nah, kan pasti kalian bertanya-tanya kok ada gitu knalpot slip on. Dan knalpot slip on itu biasanya kan jelas di keterangannya itu khusus untuk motor ini gitu. Jadi kalau slip on untuk motor R25 misalkan, itu nggak bisa dipakai buat ninja, nggak bisa dipakai buat eh, motor-motor 2,5 lainnya gitu loh. Jadi masing-masing. Nah, itu kenapa knalpot slip on itu dilegalkan eh, sama apa ya namanya ya, sama perundang-undangan gitu loh. Jadi dilegalkan di jalanan. Kenapa? Oke, knalpot original ya, knalpot racing original itu juga ada yang namanya knalpot full system. Dan kenapa full system tidak legal di jalanan gitu ya? Oke, brand knalpot ya, brand knalpot racing pasti punya varian full system, pasti punya, nggak mungkin nggak punya, ya kan? Tapi full system itu sebenarnya itu lebih untuk racing, peruntukan untuk racing. Jadi kalau knalpot slip on itu peruntukannya untuk ya di jalan aja gitu ya, di jalanan umum ya, street legal bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau knalpot full system itu bukan street legal sebenarnya. Itu peruntukannya untuk racing. Karena dia itu dari header sampai ke muffler itu semuanya pakai sistemnya dari si brand knalpot itu, bukan sistem bawaan pabrik. Nah, ini mengapa ya knalpot full system itu tidak legal sebenarnya gitu ya. Kalian pasti udah ngerti lah ya kalau gue jelasin kayak gini ya. Dan poin kedua adalah ya, knalpot full system itu walaupun muffler yang memakai DB killer itu suaranya itu melebihi standar standar. Jadi DB-nya itu melebihi standar perundang-undangan kita pasti. Kalau knalpot full system tuh kayak gitu. Karena apa? Karena biasanya nih kalau yang standar pabrik ya, itu ya misalkan R25 nih. Kan gua kan punya R25, jadi gua kasih contohnya R25 aja gitu kan. Kalau R25 nih, dia itu kan dari header ya kan, dari header ada yang namanya itu apanya tuh silencernya gitu loh. Dan apa ya, ada sebutannya, gue lupa namanya ya. Pokoknya yang sedikit tabung ya, tabung agak besar gitu, yang akhirnya itu mengumpulkan tendangan si knalpot itu ya, fungsinya untuk itu. Dan baru habis itu ada silencernya dan disambungkan ke muffler. Jadi kalau R25 ya, kalian pakai full system bawaan pabriknya gitu ya, itu ketika kalian copot mufflernya, apakah bunyinya akan berisik? Enggak.
Jadi bunyinya bukan kayak pipa gitu ya, bukan kayak apa knalpot yang seperti biasanya gitu ya, yang ketika dicopot mufflernya aja udah berisik banget gitu kan. Dan jadinya ya kalau kita pasang knalpot slip on gitu ya, baik merek manapun gitu ya, pasti bunyinya juga nggak akan sekenceng sekenceng nggak akan sekenceng itu gitu loh, nggak akan melebihi dB yang udah diatur gitu loh. Gitu sih guys. Dan sedangkan kalau knalpot full system itu kan nggak ada silencernya, jangan-jangan gitu kan. Dia paling cuman muffler sama dB killer gitu kan. Ya menjadikan dia suaranya juga nggak tahu deh, nggak jelas gitu kan. Dan apalagi kalau full systemnya itu custom kayak yang sekarang gue pakai ini ya. Jadi yang knalpot yang sekarang gue pakai itu sebenarnya bukan street legal. Cuman ya gue pakai aja karena memang peruntukannya kan motor gue bukan untuk daily use, tapi untuk sekedar muter-muter aja gitu. Ya, dan semoga sejauh ini ya 6 menit yang berharga ini kalian bisa menyimpulkan lah ya dan bisa terjawab gitu ya, knalpot apa yang legal untuk di jalanan nih, ya kan? Jadi saran gua jangan beli knalpot KW ya kan. Beli knalpot ori ya kan. Tapi yang slip on gitu ya. Jadi orang-orang yang bilang gitu ya, wah kok beli knalpot slip on gak dapet lah tenaganya gini. Ya knalpot slip on sebenarnya itu menambah tenaga juga kok. Tapi memang tidak sebesar knalpot full system gitu kan. Nah, kalau bagi orang yang berpikiran, ngapain beli knalpot slip on cuma buat gaya-gaya doang. Ya emang fungsinya knalpot racing street legal itu emang fungsinya untuk pemanis saja gitu loh. Dan menambah suara biar agak ngebas pokoknya mereka itu kan punya karakteristik masing-masing dari brand-brand lain-lainnya itu kan. Dan apa jadinya kan suaranya agak beda aja, tapi tetap aja kalau misalkan walaupun digeber gitu ya, itu tidak sekenceng rapot-rapot full system gitu loh, masih masih batas normal, masih batas wajar. Jadi ya kita juga ngedengernya juga enak-enak aja gitu loh, tidak mengganggu orang lain juga ya. Jadi gitu aja ya. Jadi jangan berpikiran masa beli knalpot eh slip on udah gitu mahal lagi slip on ya kan, kayak misalkan yang gua dulu pakai di CBR ya 6 juta cuman dapat slip on gitu kan ya. Ya tapi kan ya emang yang benar tuh yang seperti itu gitu loh. Dan gue juga pakai knalpot itu juga suaranya juga enak-enak aja kok gitu, dan tenaga juga dapat juga gitu loh. Jadi nggak ada yang masalah kok dengan knalpot slip on gitu kan. Jadi jangan memandang sebelah mata si knalpot slip on ini ya. Jadi karena gue juga merasakan gitu, dan itu sepenuhnya aman karena gue bolak-balik melewati razia, gue nggak pernah kena razia gitu ya. Dan ya itu memang diperbolehkan gitu loh. Jadi kalau full system itu emang dilarang ya kan, karena itu buat peruntukan racing sebenarnya. Dan apa kalau knalpot slip on itu ya nggak dilarang, soalnya kan ya emang buat itu peruntukannya buat di jalan umum, di jalan raya gitu loh. Oke, jadi sekian dulu dari gua Sabi dari Sabi Podcast, gua pamit, bye.